Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu dan selalu ingin berjumpa dengan Rasul. Masya Allah. Rindu dan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Melalui apa? Sholawat bisa. Melalui sholat. Dan usahakan setiap gerak itu tidak lepas daripada sholawat. Saya belajar pakai baju itu sholawat. Di atas sepeda motor itu sholawat. Ya Allah, saksi dan menyaksikan. Terutama ketika Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Wilayah para nabi, wilayah orang soleh itu bukan wilayah bahwa mereka itu tidak pernah mati. Kesadarannya seperti itu. Ruh dengan ruh, al-arwahu junudun mujannada. Dan tolong, orang tuaku tidak pernah mati walaupun almarhum. Alangkah durhakanya kita kalau menganggap orang tua kita mati adalah mati. Kesadaran mati adalah mati, pasti tidak ada hormatnya sama sekali. Setuju? Walau Ustaz, jangankan mati, wong ki urip ae dipateni Ustaz. Maksudnya itu gak ada perhatian sama orang tua. Itu kan anak durhaka. Wong masih hidup aja didongakno mati, atau masih hidup masih gitu, apalagi mati. Nun sewu baida, rebutan warisan. Itu kira-kira almarhum almarhumah di alam barzah nelongso enggak? Di berita itu paten-patenan gara-gara harta warisan. Ya Allah, nelongso. Nelongso itu. Nanti ada kaitannya, cinta Allah, cinta orang tua, cinta Rasul, ada kaitannya itu. Ya. Jadi tolong kesadarannya ketika Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, aku bersanding dengan para nabi yang masih hidup. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, aku bersanding dengan orang-orang yang soleh masih hidup. Karena ayatnya jelas. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka orang yang mati di jalan Allah adalah mati, akan tetapi mereka hidup-hidup. Baca kitabnya seperti ini, listrik jariahnya nyambung enggak kepada beliau? Oke. Baca hadis, listrik hadis ini nyambung enggak kepada beliau? Mengenal dan dikenal, apalagi dipraktekkan. Apalagi dipraktekkan. Makanya saya menyusun doa. Saya katakan doa saya ini jadul karena saya ini bukan orang Arab. Allahumma rzuqni mu'jizatis sholat wa mu'jizatil Quran. Saya tambah wa mu'jizatil hadis. Kenapa saya sebut mukjizat? Quran yang ada listriknya ser, hadis yang ada listriknya ser. Itu loh mukjizat itu. Ingin merasakan hidupnya Quran, ingin merasakan hidupnya hadis, nyetrum itu loh. Dan ketika dibaca itu nyes, paham itu nyes. Ya Allah, ketika ketemu seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Yang atas tadi Mas, bawahnya lagi klik. Nah ini menjalankan sunnahnya, insya Allah nanti bersama Nabi di surga. Nah ini kayak gini hatinya gak siaga.
Ayo hatinya siaga ini. Sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyaksikan. Jenengan ini yakin nggak ilmu manfaat itu hidup? Kan termasuk jariah. Amal yang tidak pernah mati, amal yang tidak pernah putus walaupun yang bersangkutan itu mati. Idza mata ibnu Adam. Jariah ilmu manfaat, jariah Quran yang manfaat, jariah hadis yang manfaat. Ya. Jenengan itu menganggap Rasulullah wafat apa masih hidup sih? Kok otaknya masih kuat banget? Memang harus otak ini harus didikte. Rasulullah itu masih hidup. Ayatnya jelas, masih hidup. Masih hidup. Dengan sholawat tambah lagi. Anas bin Malik berkata, Bu Anis, saya ini insya Allah Al-Fatihah ke Anas bin Malik. Makanya sering ketemu hadisnya Anas bin Malik. Nggak tahu itu bukan, loh Anas bin Malik, Anas bin Malik. Karena saya baca riwayat biografi beliau, beliaunya itu sholatnya seperti Rasulullah, kakinya pecah. Jenengan kaki ini asam urat, saking kepinginnya nyambung itu loh. Almar'u ma'aman ahabba. Ya, sering ketemu itu, ya Allah. Kalau ketemu kayak gini seneng gak kira-kira? Seneng? Seneng dengan seneng itu nyambung gak? Seneng. Senang dengan benci, gak nyambung. Senang dengan ngantuk, suwe ini. Al-Kausar itu loh rasanya Al-Baqarah. Sakno loh Al-Kausar itu nasibnya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita, Rasulullah berkata kepadaku. Nah, kayak gini ini seakan-akan malam hari ini. Kita mewakili Anas bin Malik. Rasulullah berkata kepadaku, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghisun. Kalau kamu mampu ketika pagi dan ketika sore di dalam hatimu tidak ada penipuan li ahadin kepada siapapun. Faf'al, maka kerjakanlah. Mas Udin saksinya gini, banyak orang bersolawat di majelis solawat, setelah itu setelah solawat menipu. Yang saya sebut tidak bisa solawat dalam kehidupan. Gini supaya paham, solawat itu ibaratnya I love you kepada Nabi, I love you kepada kekasih, I love you kepada istri. Setelah I love you di depan kekasih, I love you di depan istri, ternyata di belakang ada yang lain. Itu namanya penipuan? Ya, pengkhianatan. Kenapa jenengan bisa mengiyakan? Jadi korban, Ustaz. Berarti I love you-nya itu kosong, palsu. Betul nggak? Banyak orang yang mengira setelah sholawat sudah. Banyak orang yang mengira setelah I love you sudah. Banyak orang yang mengira setelah kopil itu sudah. Suami istri disebut setia itu pas akad nikah apa setelah nikah? Setelah. Setuju nggak? Koyok kopil tuh sampai diperkes tangannya naibmu. Oh ya Rudi gak teko. Setia itu before and after. Sebelum dan sesudah. Silakan sholawatnya khusyuk. Setelah sholawat dalam kehidupan. Komitmen dalam sholawat itu berupa apa? Atiullaha wa rasul. Makanya Bu Anis, banyak saudara-saudara kita sholawatnya yang kosong, gak direspon sama Rasul, apa? Palsu. I love you-mu gak ada dalam hatimu. Kamu barusan ini
sebelum ini kamu kan banyak selain denganku, palsu itu. Ini tadi loh, kalau kamu mampu pagi atau sore tidak ada penipuan dan pengkhianatan, laksanakan. Apa kata Rasulullah? Lanjut, summa qolali, kemudian Rasul melanjutkan bersabda kepadaku, ya bunaya, wahai anakku, dipanggil, wahai anakku. Wadzalika min sunnati, yang demikian itu termasuk sunnahku. Komitmen, tidak ada pengkhianatan, baik di depan, di tengah atau di belakang, itu sunnahku. Waman ahya sunnati, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka benar-benar cinta kepadaku. Waman ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i, maka bersamaku fil jannah, di surga. Sebelum sholawat, ketika sholawat, setelah sholawat, Rasul tidak boleh lepas. Ketika qabiltu, pas qabilku, setelah qabiltu, istri suami harus ada di hati, tidak boleh lepas. Setuju? Kok gendele iya? Sholat juga sama. Sebelum sholat, ketika sholat, dan sesudah sholat, itu tetap sholat. Tetap suasana bersama Allah dan Rasulullah itu tidak boleh lepas. Nah kita ini sering lepas. Wahai istri, kamu ingin suami lepas? Gak ingin. Wahai suami, kamu ingin istri lepas? Ya. Nah, doakan lepas, nggak lepas Ustadz. Jangankan setelah sholat, wong di dalam sholat Allah wis lepas. Sekarang suami istri ketika di hadapannya masih ada istrinya, masih ada suaminya, masih ini kok lemes, masih. Kalau masih, alhamdulillah. Jangan-jangan Islam kita palsu, Pak Alif. Jangan-jangan salawat kita palsu, I love you kita palsu, aku cinta kamu masih palsu. Apa? KW sekian. Kenapa kok disebut KW sekian? Ya, karena lesan dengan hati, dengan perilaku gak cocok. I love you dengan komitmen dan tanggung jawab gak cocok. Sakit dipahami ini? Sakit dipahami? Jadi banyak orang yang mengira setelah sholawat sudah enggak. Sholawat itu komitmen I love you yang dengan Rasulullah itu enggak lepas. Kul atiullaha war rasul. Taat kepada Allah dan Rasul dimanapun berada. Komitmen suami istri kekasih dimanapun berada. Cuma gini toh, illa anta, hanya kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.